Sebuah balok bermasa M sama dengan 40 kg ditarik dengan gaya F sama dengan 200 Newton dengan tangen alfa sama dengan 0,75. Jika koefisien gesek statis dan koefisien gesek kinetis berturut-turut 0,5 dan 0,3, berapa besar dan arah percepatan benda? Nah, ini adalah soal tentang hukum Newton. Dalam menyelesaikan soal-soal mengenai hukum Newton, yang pertama kali harus kita lakukan adalah menggambarkan semua gaya-gaya yang bekerja pada benda. Sehingga di sini kita gambarkan terlebih dahulu. Ini ada benda di atas permukaan lantai yang kasar. Nah, benda ini nanti akan ditarik dengan gaya F yang besarnya adalah 200 Newton yang membentuk sudut alfa terhadap arah horizontal. Nah, di sini kita perlu menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda. Jadi semua gaya itu akan kita gambarkan. Nah, karena bendanya punya massa, maka benda ini dia akan punya gaya berat W yang besarnya sama dengan M dikali G. Nah, selain punya gaya berat, benda juga memiliki gaya normal yang besarnya adalah N. Karena benda ini bersentuhan dengan lantai. Jadi setiap benda yang menyentuh benda lain itu dia akan memiliki gaya normal yang arahnya selalu tegak lurus terhadap permukaan bidang sentuh. Nah, karena permukaan lantainya adalah kasar, maka benda juga akan mengalami gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah gaya utama atau berlawanan dengan arah gerak benda. Kita simbolkan dia sebagai gaya gesek F karena kita belum tahu apakah di sini yang bekerja nanti adalah gaya gesek kinetis atau gaya gesek kinetis atau gaya gesek statis. Nah, karena gaya utama itu membentuk sudut alfa terhadap arah horizontal, maka gaya F itu perlu kita uraikan terlebih dahulu terhadap arah vertikal dan arah horizontal menjadi vektor komponennya. Nah, ini adalah Fx. Sedangkan yang ke arah sini vertikal ini adalah Fy. Nah, berapa besarnya Fx dan Fy? Fx itu sama dengan F cos alfa. Karena letaknya di samping sudut. Sedangkan Fy ini sebenarnya sama dengan yang ini. Nah, panjang ini karena di depan sudut berarti dia adalah F sin alfa. Nah, sebelum kita tahu berapa besar dan arah percepatan benda, kita perlu tahu dulu apakah benda yang ditarik dengan gaya 200 Newton ini sudah bergerak atau masih diam. Untuk tahunya, kita periksa dulu berapa besarnya Fs. Apakah Fs lebih besar dibandingkan dengan F atau lebih kecil? Fs adalah gaya gesek statis ketika benda masih dalam keadaan diam atau tepat akan bergerak. Jadi kondisi diam dan tepat akan bergerak itu A-nya masih sama dengan 0. Besar Fs itu sama dengan mu S dikali dengan N, gaya normal. Nah, di sini kita belum tahu berapa besarnya gaya normal. Sehingga kita perlu menghitung dulu besarnya gaya normal. Gaya normal itu berada dalam arah vertikal atau dalam arah Y. Karena benda dalam arah Y itu tidak bergerak, maka sigma Fy-nya sama dengan 0. Nah, sigma itu artinya jumlah total gaya-gaya yang bekerja dalam arah Y. Yang ke atas kita anggap tandanya adalah positif, berarti N dan Fy itu tandanya adalah positif, sedangkan W itu tandanya negatif karena ke arah bawah. Sehingga N itu sama dengan W dikurangi dengan Fy. Berarti N sama dengan M dikali G dikurangi dengan Fy.
Fy tadi besarnya adalah F sin alfa. Nah, di sini kita masukkan angka-angkanya. N, M-nya tadi adalah 40. Nah, gravitasinya kita anggap nilainya 10 karena tidak diberitahu di soal. Jadi kita boleh pakai 10 atau 9,8 dikurangi dengan F sin alfa. Berarti 200 dikali sin sudutnya. Alfanya tadi adalah nilai tangennya yang dikasih tahu. Nilai tangen alfa adalah 0,75. Sehingga kita perlu mencari tahu hubungan sin dengan tangen. Nah, apa hubungan sin dengan tangen? Dalam sebuah segitiga, kalau misalnya ini adalah sudut alfa, ini sisinya adalah A, ini sisi B, ini sisi C, maka nilai sin alfa itu adalah depan per miring. Jadi sin alfa itu adalah A per C. Sedangkan cos alfa itu adalah samping per miring, yaitu B per C. Sedangkan tangen alfa itu sama dengan depan per samping, yaitu A per B. Nah, tadi di soal sudah dikasih tahu nilai tangen alfa itu besarnya adalah 0,75. Nah, 0,75 kalau kita jadikan ke dalam pecahan, tangen alfa sama dengan 0,75, ini sama dengan 75 per 100. Nah, berarti ini sama-sama dibagi 25, ini bisa disederhanakan lagi menjadi 3 per 4. Nah, berarti panjang sisi A ini adalah 3. Dan B ini adalah 4. Kalau ini 3, ini 4, maka C bisa kita cari dengan cara Pitagoras, yaitu akar dari A kuadrat tambah B kuadrat, yaitu A kuadrat ini 9 ditambah 16, yaitu akar 25, itu 5. Nah, berarti panjang sisi C adalah 5. Sehingga kita dapat nilai sin alfa sama dengan sin alfa adalah A per C. A-nya adalah 3, C-nya adalah 5, sehingga 3 per 5. Nah, berarti ini N, 40 kali 10 adalah 400, dikurangi 200 dikali sin alfa, yaitu 3 per 5. Berarti N-nya adalah 400 dikurangi 200 dibagi 5 itu adalah 40 kali 3 itu adalah 120. Berarti N-nya adalah 400 kurang 100 itu kan 300. Dikurangi lagi dengan 20. Berarti 280 Newton. Nah, N yang ini akan kita masukkan ke sini. Jadi nilai N-nya untuk menghitung Fs. Sehingga kita dapat nilai Fs sama dengan mu S-nya tadi di soal itu diberitahu bahwa mu S-nya adalah 0,5 dikali 280. Nah, ini berarti 5 dikali 28. 5 kali 8, 40, simpan 4, 5 kali 2, 10, tambah 4, 14. 140 Newton. Nah, karena F itu lebih besar dari Fs, maka benda ini bergerak. Sehingga dia punya nilai percepatan A. Jadi A-nya ini yang akan kita cari. Nah, karena benda di sini bergerak, maka gaya gesek yang berlaku adalah
gaya gesek kinetis. Jadi gaya gesek kinetis. Karena bendanya bergerak, gaya gesek kinetis atau FK. Nah, berapa besarnya FK? FK itu sama dengan mu K dikalikan dengan gaya normal N. Mu K-nya di soal itu sudah diberitahu bahwa mu K-nya adalah 0,3 dikali N. Gaya normalnya tadi adalah 280 Newton. Berarti ini adalah 3 dikali 28. 3 kali 8, 4. 2-nya disimpan. 3 kali 2, 6. Tambah 2 ini adalah 84 Newton. Nah, sekarang untuk menentukan berapa besarnya percepatan benda, kita gunakan hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Karena benda itu bergeraknya dalam arah horizontal atau dalam arah X, maka ini sigma F-nya adalah sigma Fx. Nah, sigma Fx itu artinya adalah gaya-gaya yang bekerja dalam arah X. Apa aja gaya yang bekerja dalam arah X? Itu ada gaya Fx dan ada gaya gesek. Nah, karena tadi bendanya sudah bergerak, maka F di sini yang digunakan adalah Fk. Sehingga sigma Fx-nya sama dengan Fx dikurangi dengan Fk, sama dengan M dikali A. Besar Fx tadi adalah sama dengan F cos alpha. Berarti di sini Fx-nya kita ganti dengan F cos alpha dikurangi dengan Fk sama dengan M dikali A. Nah, F-nya tadi besarnya adalah 200 Newton. Nah, nilai cos alpha itu tadi adalah B per C. B-nya adalah 4, C-nya adalah 5. Berarti cos alpha adalah 4 per 5. Sehingga di sini dimasukkan 4 per 5. Dikurangi dengan FK. FK-nya tadi adalah 84 sama dengan M-nya 40 dikali A. Nah, 200 kali 4 per 5 ini bisa kita coret. 20 bagi 5 ini 4. Berarti 40 kali 4 ini adalah 160 dikurangi 84 sama dengan 40A. Nah, 160 dikurangi 84, ini 10 kurang 4, 6. Ini 15 kurang 8, ini 76. Sama dengan 40A. Nah, berarti A sama dengan, ini adalah 76 dibagi dengan 40. Nah, 76 dibagi 40, ini boleh kita bagi langsung atau mau disederhanakan. Kalau misalnya dibagi langsung, 76 bagi 40 ini kan hasilnya adalah 1. 76 dikurang 40 nanti 6. 7 kurang 4 itu adalah 36. Nah, 36 itu nggak bisa bagi 40, berarti turun 0 naik koma. Berarti 360 dibagi 40. Nah, 360 dibagi 40 itu adalah 9. Jadi 1,9. Oke. Jadi nilai A di sini adalah 1,9 meter per sekon kuadrat. Nah, tadi pertanyaannya adalah berapa besar dan arah percepatan benda. Berarti besarnya adalah 1,9 meter per sekon kuadrat ke arah kiri. Berarti ke kiri.